kita mendapatkan hikmah dari istighfar itu ada 4. Yang 4 itu mana Pak Ustadz? Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita dapati dalam surah Ali Imran ayat 17. Keutamaan dari istighfar yang pertama, as-sabirina. Yang pertama, orang yang senantiasa mendawamkan istighfar, maka dia akan menjadi pribadi yang sabar. سيأتي زمان على أمتي ما الإسلام إلا اسم وما القرآن إلا رسم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati para sepuh, para alim, para ulama, yang kami hormati para orang tua kami, para ustadz, para kiai yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Perkumpulan Perantau Muslim Sumatera Utara dan seluruh perangkatnya. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, khususnya yang dimuliakan oleh Allah, para ibu-ibu yang hadir, orang tua kami, baris emak kami, baris kakak kami yang hadir, karena kami ini terlahir dari rahim seorang ibu. Jadi sampai saat ini belum ada namanya bapak kota, yang ada itu ibu kota. Dimuliakan oleh Allah para ibu. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, juga kesempatan untuk hadir di dalam majelis ini. Rasulullah mengatakan sebaik-baik perkumpulan, sebaik-baik majelis adalah majelis taklim. Alhamdulillah. Saya teringat dengan pesan ayahanda Abdul Halim Hasibuan, Syekh di Mustafawiyah. Kalau ada perkumpulan seperti ini, kata beliau, syaratnya ingin mendapat keberkahan ada 3. Apa itu Pak Ustaz? Yang pertama katanya berwudu. Alhamdulillah saya tadi habis sholat zuhur langsung ke sini. Yang kedua kata beliau, ustadznya agak tinggi posisinya dibanding jamaah, ini terpenuhi ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya yang ketiga ini terakhir, tapi alhamdulillah paling duluan. Kata almarhum ayahanda Abdul Halim, harus ada makan minum. Alhamdulillah. Lengkap sudah. Insya Allah sudah lengkap. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibadah bagi kita semua. Mohon maaf kalau Pak Ustadz berada di depan ini bukan menggurui, tetapi kita ini istilahnya ngopi, ngobrol perkara iman. Insya Allah nanti kita akan sampaikan tausiah beberapa ayat dan beberapa hadis. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri pribadi Pak Ustadz sendiri. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalau ada yang pakai sayyidina bagus, ada yang tidak pakai sayyidina bagus. Yang tidak bagus itu yang tidak mau bersolawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua adalah ingin mengharapkan syafaatnya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala Qadirul Jalil. Pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nanti, kata Rasul, yang tidak ada guna anak dan harta kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Disitulah kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak kita bersolawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kalau tadi berangkat ke sini darahnya ukurannya 120 atau 140, nanti boleh dicek pulang dengan berselawat, insya Allah dia akan turun normal. Makanya kita harus banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kata para sahabat, ada tidak umat setelah kami, yaitu umat yang terbaik? Sedangkan kami ini adalah beriman kepada Allah dan kepadamu, dan kami ikut segala perintahmu, kami tinggalkan segala larangan. Rasulullah katakan, ada, kata Rasulullah, umat nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka tidak pernah bertemu denganku, mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Rasulullah itu termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya perlu memperkenalkan diri, Pak Ketua. Kalau istilah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kan? Jadi kami ulangi, nama kami lengkapnya Muhammad Yunan Nasution MA. Jadi kalau orang berpikiran MA-nya itu Master Al-Quran, padahal MA-nya Mandailing asli. Paham? Jangan salah lagi. Mandailing asli. Jadi Pak Ustadz ini dilahirkan di Rao. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu Rao, Pasaman, ya, saya lahir di Rao, daerah Panti. Kalau ada orang Rau, Pak Ketua, Pak Takmir mengatakan Panti Rau Tapus, katanya, pasti Rau Wapus, katanya. Jadi saya lahir di Rau, tepatnya 4 Oktober 1969, dan saya insya Allah saya berangkat ke Mustafawiyah, menimba ilmu di Mustafawiyah sampai tahun 91. Baru berangkat ke Bandung, ketemu dengan Boru Lubis. Kenapa Boru Lubis? Karena saya Nasution, terpaksa orang Sunda itu saya buat borunya Boru Lubis. Tapi alhamdulillah kalau ibu-ibu datang ke tempat saya, beliau bisa bahasa Mandailing fasih, insya Allah. Itulah sekedar perkenalan yang perlu Pak Ustadz sampaikan, mudah-mudahan ya. Oh, tidak dibawa karena yang diundang cuma Pak Ustadz, kecuali undangannya Pak Ustadz beserta keluarga, insya Allah saya mau. Betul kan? Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan siang berbahagia ini kita harus banyak beristighfar. Sebelum kita sholat saja ulama mengatakan harus istighfar dulu. Sebelum sholat istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
wa atubu ilaih. Baru kita usolli fardhul asyr sampai seterusnya. Nanti setelah kita sholat, kita pun istighfar lagi, kata ulama. Maka hikmah dari istighfar itu, kita mendapatkan hikmah dari istighfar itu ada 4. Yang 4 itu mana Pak Ustadz? Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kita dapati dalam surah Ali Imran ayat 17. Keutamaan dari istighfar yang pertama, as-sabirina. Yang pertama, orang yang senantiasa mendawamkan istighfar, maka dia akan menjadi pribadi yang sabar. Istri ngomel, sabar. Anak sedikit agak nakal, sabar. Istri kurang banyak terima duit, sabar. Terus istri ngomel, sabar. Nanti kita bahas masalah suami. Apa sih itu suami? Yang pertama adalah sabar. Sehingga di dalam sholat pun kita harus sabar. Allahu Akbar. Sabar dulu. Jangan buru-buru. Seperti sholat yang kita tengok di YouTube yang di Jawa itu kan, sholat tarawihnya 10 menit tuntas 23 rakaat. Sedangkan kita dituntut untuk sabar. Sabar dan sholat. Kita baca bacaan apa yang terdapat sesuai Rasulullah ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana aku salat. Itu hikmah yang pertama dari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-shadiqina. Orang yang sabar itu insya Allah dia akan jujur, dia akan benar. Banyak-banyak dia beristighfar, dia insya Allah akan jujur. Berangkat dari rumah, pulang ke rumah, dia jujur. Pertama jujur kepada diri sendiri, yang kedua jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah saya almarhum dulu mengatakan, ayah, karena beliau itu adalah seorang pendekar, saya minta ilmunya, saya mau merantau ya. Apa kata beliau? Akan saya kasih kepadamu modal untuk merantau. Jadi kita ini udah bangga ini, apa nih yang mau dikasih? Kata almarhum ayahanda, ayah saya itu, kalau kau merantau pakai satu ilmu, insya Allah kau selamat. Dimanapun engkau berada akan selamat. Apa itu ayah? Kita ini penasaran. Ternyata beliau ajarkan harus menjadi orang yang jujur dan sabar. Tidak ada di balik itu bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hikmah daripada istighfar, hikmah dari banyak minta ampun kepada Allah yang kedua, as-shadiqin, menjadi orang yang jujur terhadap diri sendiri, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah daripada banyak-banyak beristighfar, wal qanitin. Apa wal qanitin? Ikhlas. Kita sholat ikhlas. Suami memberikan duit kepada istri, ikhlas. Istri ngomel-ngomel, ikhlas. Tapi jangan terlalu banyak ngomel, nanti suami kawin lagi. Kacau. Terus kata istri, bang, yang enak memaniskan minum madu. Kalau di madu ya pahit, kata istri pula. Nah, jadi banyak sabar, kemudian wal qanitina, banyak ikhlas. Kalau kita sholat ikhlas insya Allah, karena amalan yang diterima oleh Allah hanya amalan ikhlas. Walaupun jidat kita ini hitam, kita jeduk-jedukkan ke lantai, kalau tidak ikhlas tak diterima oleh Allah. Betul tidak Pak? Jadi ada satu amalan walaupun kecil tapi ikhlas, ini yang akan nanti kita bawa. Wa may ya'mal misqala sarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala sarratin sharran yarah. Itu yang ketiga, wal qanitin, ikhlas. Apapun pekerjaan kita ikhlas. Niatnya kepada Allah. Saya makan ikhlas karena Allah. Jadi ibadah. Mau berangkat, istri cium tangan suami, ya Pak Nas, ikhlas, jadi ibadah. Kalau umpamanya ada orang istri, suami minta, sayang, abang mau nikah lagi. Kalau dia mau ikhlas, ahli surga.
ahli surga. Tapi berat perkara itu. Tapi semua kalau dijalani dengan ikhlas, insya Allah. Dan yang terakhir, hikmah barokah daripada istighfar itu, wal munfikina, akan diberikan oleh Allah rezeki yang barokah. Pak Ustadz berdoa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di sini dibukakan oleh Allah pintu rezekinya, turun dari langit, keluar dari bumi, menjadi rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Apalagi kami ini seorang suami. Seorang suami ini banyak kesalahan ini, ibu-ibu. Kami seorang suami ini banyak dosa, banyak kesalahan. Makanya kami harus banyak beristighfar. Karena namanya saja suami, S-U-A-M-I, S-nya sabar. Nah itu tadi, balik ke kajian tadi. Kalau suami itu pertama S, harus sabar. Kalau hilang S-nya, itu kacau beliau itu dalam rumah tangga. Yang pertama suami itu adalah S, sabar dia. Bagaimanapun istrinya ngomel, dia banyak beristighfar. Apalagi kalau perempuan ini pengalaman, kalau dilawan makin jadi, ya kan? Jadi kita harus banyak sabar. Yang kedua adalah usaha. Suami itu harus berusaha. Tuntutan istri 1 bulan harus sekian, harus berusaha kita. Makanya kalau mau menikah dulu, ditanya dulu calon suaminya, usahanya apa? Nanti jangan dijawab gimana nanti, bukan gimana nanti itu bagaimana. Maka ditanya dulu calon suaminya. Insya Allah kalau udah usaha, insya Allah secara finansial dia mampu. Kan dari situ awalnya. Kalau sudah finansialnya mampu, insya Allah rumah tangga itu akan rukun dan damai. Itu yang kedua. Yang pertama S, yang kedua usaha. Yang ketiga A. Apa itu A? Aman. Kalau dalam rumah tangga itu sudah aman, tidak ada problem lagi. Insya Allah kalau sudah aman antara suami dan istri, nanti anak pun akan menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang ketiga. Kemudian M. Apa itu M, Pak Ustaz? M itu yang pertama tadi sabar, yang kedua tadi usaha, yang ketiga aman, yang keempat M itu berarti apa namanya? Mutmainnah, tetap pendirian. Jadi seorang suami, seorang istri kalau sudah mutmainnah, insya Allah aman. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada keriduan Tuhanmu. Wadakuli bi ibadi, masuklah kamu kepadaku kata Allah. Wadakuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Itu yang keempat. Yang terakhir iman. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakoni, semua perkara adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berhubungan dengan istri, bagaimana kita cara mendidik anak menjadi anak soleh dan anak soleha, bagaimana cara kita untuk memberikan pendidikan kepada anak supaya anak itu nanti bisa berbakti kepada orang tuanya. Karena zaman sekarang ini bapak-bapak ada namanya apa itu? Lewat HP. Ini lihat HP, media sosial sekarang ini. Media sosial ini sekarang kita tanpa sadar dengan lincahnya kita memainkan jari-jari, ternyata itu banyak mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah perkara iman. Kalau kita udah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Semua kita tentu berdoa. Apa doa kita setiap selesai sholat? Tidak ada satupun yang tidak berdoa itu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikan kami kebahagiaan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Jadi itu namanya doa sapu jagat. Kalau insya Allah kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada pepatah mengatakan kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau kira-kira ceramah Pak Ustadz kurang panjang, nanti bisa diundang lagi. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Yunan Nasution MA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil intisarinya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sabar, kata Ustadz Mudawi. Untuk selanjutnya kita dengarkan sepatah dua kata dari tuan rumah, yaitu Bapak Iqbal Muhammad Iqbal Mubarak. Ada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Masya Allah. Jeruk masih ada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka mathlubi. Bapak dan Ibu, keluarga besar PPMSU Kota Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu kita tak henti-hentinya pantas senantiasa bersyukur kepada Allah, karena hanya dengan izin dan ridhonya kita semua bisa berkumpul bersama pada majelis pengajian bulanan PPMSU Kota Batam di tempat ini. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kehadirat junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yang sama kita muliakan guru kita, ustadz kita, Bapak Ustadz Muhammad Yunan Nasution MA. Alhamdulillah diundang jauh dari Kota Medan. Mandailing Natal. Cuman sudah tinggal Madinah ya? Madinah. Dari Madinah, Masya Allah. Cuman sudah 3 bulan Ustaz ya di Batam. Sekarang menetap di perumahan Anggrek Emas. Dan juga yang sama kita hormati ketua kita, orang tua kita, Bapak Bangda Rustam Sinaga, berserta ibu tentunya, dan juga seluruh jajaran pengurusnya, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami dan takzim kami kepada semuanya. Mohon maaf kami belum bisa sebutkan satu demi satu nama, pangkat, jabatan kita masing-masing. Dan pastinya kita semua yang berhadir tentunya senantiasa dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat kami berterima kasih, rasa bahagia yang tidak terhingga karena diberi amanah besar untuk bisa menjadi tuan rumah dalam majelis pengajian bulanan PPMSU ini. Sesungguhnya yang kami ingat ini yang baru pertama kali kami menjadi tuan rumah setelah 4 tahun menunggu, karena menurut jadwal
pada tahun 2020 ingat saya sudah ambil jadwal itu harusnya bulan September 2020. Namun karena Allah sayang sama kita semua, 27 Februari 2020 maka Allah turunkan ujian di dunia ini, yaitu datangnya Bang Covid. Alhamdulillah libur panjang kita. Alhamdulillah kami pada saat diberikan jadwal oleh Bang Ustadz Rahmat, kami melihat ada slot yang kosong, maka kami mengajukan diri untuk mengambil di bulan Agustus, dan tanggalnya saya lihat sudah ada, maka saya minta hari ini. Sekali lagi pada pengurus semuanya, abang-abang kami, orang tua kami, guru-guru kami yang berhadir, terima kasih atas kesempatan ini. Bapak dan Ibu, abang kakak, semua keluarga besar PMSU, dari sejak dulu lagi, dari sejak awal tahun 2005-2006 pada saat kami mulai di Batam, sebenarnya sudah pernah bergabung di PMSU, hanya belum bisa aktif. Apalagi sekarang saya sekali lagi kesempatan minta maaf sebesar-besarnya kepada ketua dan pengurus serta semua keluarga besar PMSU karena mungkin terlihat jarang hadir. Sesungguhnya bukan ingin tidak hadir, tapi karena memang kesempatannya. Saya sangat terima kasih karena ketua setiap bulan selalu menginformasikan undangan kepada kami tentang kegiatan seperti ini. Tapi karena amanah yang kami emban saat ini, pada saat-saat tanggal pengajian yang ditentukan, kami kebetulan tidak berada di Batam. Itulah sebabnya. Jadi bukan karena tidak mau hadir. Insya Allah bila kami di sini semaksimal mungkin kami akan hadir. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini juga alhamdulillah kita silaturahim dan sudah mendengarkan pesan-pesan agama melalui ustadz kita. Tentunya ini menjadi pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, kami hari ini menyediakan mungkin tadi kami awal kami diskusi sama istri, kita bilang kita siapkan nasi Arab, saya bilang ya kalau enggak Arab kali, walaupun enggak cocok-cocok kali, paling tidak Arab maklum lah gitu, kan? Ya, jadi alhamdulillah istri saya mempersiapkannya. Saya kenalkan Bapak Ibu ya, kebetulan istri saya bukan orang Medan. Oh, Bu, sini Bu. mana dia? Ya. Istri saya nggak pakai ayam gep. Saya panggil Bunda. Ya, ini istri saya Bapak Ibu. Beliau asli Tanjung Pinang. Oh, Nah, jadi asli dari Tanjung Pinang. Kalau bilang orang Medan ya bukan orang Medan. Sukunya Jawa asli, Pacitan, ayah emaknya. SBY lah, SBY. Ya, dipertemukan Allah waktu saya kerja di Lagoy dulu. Ya, alhamdulillah kami punya anak 4. Alhamdulillah waktu ini memang momen yang tepat kami memilih tanggal karena baru beberapa hari yang lalu anak kami yang kuliah di Malaysia pun lagi libur, kami panggil. Jadi 3 sekarang ada di sini, 1 masih sekolah. Mohon doa, mudah-mudahan beliau bisa mengikuti jejak abang-abang para ustadz semua. Beliau sekarang sedang belajar di Mesir. Ya, untuk tingkat SMA-nya. Mohon doa restu dari kita semua. Nah, ya. Yang ini sunnah yang pertama. Ini Bang Nas ini mancing-mancing, mana kakak itu? Udah ada izin rupanya. Awak tadi cakap agak formal-formal sedikit, kena pancing nggak dia. Ya. Makasih Bang Nas yang sudah memfasilitasi kita hari ini. Ya, kemarin saya konsultasi panas, saya butuh tenda, rupanya di Anggrek Mas ada. Alhamdulillah, makasih banyak, ini luar biasa ya, termasuk kursi. Jadi, makasih ya Bu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kami, mungkin makanan yang kami siapkan tak sesuai dengan cita rasa dan selera kita masing-masing, mohon maaf. Ya, inilah yang bisa kami berikan sebagai wujud kebersamaan, ya, kepedulian dan kasih sayang yang kalian miliki. Ada juga kopi dan teh bagi tukang kopi, yang minum-minum kopi ada.
sudah kita siapkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini sedang belajar usaha, ya. Di tempat ini sedang belajar usaha. Ini semua titipan Allah. Kami sedang jalin amanahnya. Nah, mungkin siapa tahu abang kakak keluarga besar BPMSU sekali waktu ingin beri amanah, kami dengan senang hati menjalankan amanah, mau umroh atau haji plus boleh. Alhamdulillah, ya. Nah, jadi insya Allah kami jangan. Jadi kenapa kami jarang hadir, yaitu tadi saya sudah bilang sama ketua, kadang-kadang saya balik Binjai gara-gara usaha inilah, asbab usaha ini saya tiap bulan bolak balik Binjai, Batam, Bintan. Karena di Tanjung Pinang alhamdulillah ada juga kantor di sana, sehingga saya harus keliling. Berarti 3B lah ya, Batam, Bintan, 3B, Bang. Binjai. Ya, betul. Jadi program kita Binjai, Batam, Bintan. Gitu. Siap. Jadi itulah program kita. Mohon doa, mudah-mudahan segala keinginan kita terwujud. Ya. Sama itu, Makkah Madinah Mubarak. Betul, 3M. Ustaz juga. Kita lihat 3. Itu nggak ada. Cakep udah jadi. Baik, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Yang jelas saya sangat bersyukur, terima kasih bisa punya banyak saudara yang sama-sama merantau ke Batam, ya, daerah yang asal yang sama. Nah, sebagai penutup, tambahan saya minta doa restu dari semua keluarga besar PPMSU khususnya. Dalam waktu dekat ini kami akan meresmikan satu lagi layanan kepada tamu Allah di Kota Batam melalui yayasan yang kami sudah dirikan, namanya Baitul Arafah Haramain. Kami insya Allah akan segera mendirikan KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, untuk melayani para calon-calon tamu Allah yang insya Allah berangkatnya lama lagi. Ya kan, kalau yang sudah daftar haji reguler itu kan lumayan lama sekarang. Nah, kami hadir untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan dan sebagainya dari pengalaman perjalanan kami melayani tamu-tamu Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Abang Kakak, kami sudah belajar melayani sampai sekarang, masih belajar dari 2010 sampai sekarang. Belum berhenti melayani, dan insya Allah Allah mudahkan, panjangkan umur kita sama-sama bisa terus melayani tamu Allah. Nah, kami menambah alat pelayanan ini, yaitu dari KBIHU. Tadinya cuma travel, umroh, dan haji plus. Nah, sekarang haji regulernya kami akan fasilitasi juga. Kami akan layani untuk memberikan pelayanan semua bimbingan-bimbingan. Karena dari pengalaman kami 2010, sayang sekali banyak sekali jemaah haji maupun umroh itu, mohon maaf, sangat jauh bekal ilmu pengetahuannya tentang ibadah haji. Jadi sayang kan, puluhan tahun sudah nunggu, puluhan juta sudah dikeluarkan, tapi ibadah yang harusnya dia lakukan maksimal tidak dapat. Jangankan ibadah, tempat saja dia tidak mengerti. Nah, jadi ini banyak hal yang kekurangan. Jadi mohon izin, mohon doa restu dari semua keluarga kita. Izinkan kami hadir di Kota Batam untuk memberikan fasilitas melayani para calon-calon haji, tamu-tamu Allah yang haji reguler dan juga yang mau haji plus. Nah, dalam hal ini, Ibu Bapak sekalian, kami akan bersama-sama melayani ini bersama guru kita juga, sahabat kita, abang kita, yang insya Allah bersedia untuk memimpin operasional KBIHU kami. Maka izinkan kami perkenalkan Pak Haji Ridwan Sam. Silakan Pak Haji. Beliau baru pulang haji kemarin, alhamdulillah. Jadi ya, Pak Haji Ridwan Sam, insya Allah. Terima kasih. Ya Allah. Bisa kan? Ya. Asa. Itu juga lah. Udah pas lah, udah. Jadi abang kita inilah, saya minta izin sama beliau kemarin, juga minta izin sama Pak Kasih untuk minta petunjuk. Boleh nggak kira-kira Pak Ridwan kerjasama kita? Dalilnya sederhana, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengan berdalil itulah kami mengajak para guru-guru kami, saudara-saudara kami untuk bergabung melalui KBIHU kah atau travel umroh, silakan. Karena ini terbuka sangat luas kepada siapa saja. Mau jadi jemaahnya boleh, jadi pelayannya boleh. Kami buka pintu selebar-lebarnya. Nah, jadi pelayannya kita belajar dulu. Tapi kalau jadi jemaahnya belajar juga, tapi dengan
dengan kapasitas yang berbeda. Nah, jadi mohon izin, mohon doa restu, insya Allah Pak Haji Ridwan Sam yang nanti akan memimpin KBIU-nya. Terus tidak sendirian kami, alhamdulillah untuk pembimbing itu nanti pertama kami ditambah juga ada sahabat kita juga, guru kita juga yang baru saja juga mendapatkan sertifikat pembimbing haji. Yang sudah mendapatkan sertifikat pembimbing haji, karena syarat mendirikan KBIU adalah harus bersertifikat. Nah, saya sudah sertifikat dan saya hadirkan satu teman kita seperjuangan, alhamdulillah guru kita juga, mantan ketua BK PDMI Kota Batam. Nah, beliau baru saja hadir, Bapak Haji Bima Sakti Lubis. Ya, mohon izin. Nah, inilah guru-guru kami, inilah yang insya Allah akan nanti membantu kami bersama-sama berjuang melayani tamu-tamu Allah. Nah, kamilah nanti yang akan bersama-sama melayani tamu Allah. Namun tentu kami juga nggak sendirian. Kami yang masih muda-muda ini perlu juga nasihat-nasihat dari orang tua, ya kan? Maka itu kami secara pribadi juga sudah memohon kepada orang tua kita, abang kita yang memimpin kita untuk menjadi penasehat di KBIU Baitul Arafah. Maka kami sudah menawarkan kepada Abangda Ketua Bang Haji Rustam, silakan untuk menjadi penasehat. Mohon izin Bang untuk mengabadikan diri sekaligus untuk memberikan restunya tentunya kepada kita berkaitan dengan KBIU. Jadi Bapak Ibu, Abang Kakak, semua keluarga besar PBMSU, inilah kami diantaranya yang nantinya akan berjuang belajar melayani tamu Allah melalui KBIU. Ya, KBIU namanya Baitul Arafah, rumah pengenalan. Yang di sana nanti kami akan bersama-sama. Nah, kami sangat membuka diri, mungkin karena di dalam keluarga kita banyak ustadz juga. Kami butuh masukan, pendapat, nasihat, bimbingan, arahan dan sebagainya, kami undang. Silakan siapapun yang ingin bergabung bersama kami dengan sangat terbuka, kami buka diri. Silakan datang, karena kalau kadang-kadang ditawarin nanti nolak, segan pelawak. Nah, kami yang jelas membuka diri. Silakan siapapun mau bergabung, kami dengan senang hati membuka diri. Ya, kami tunggu, itu ini selalu terbuka 24 jam kalau saya ada di sini. Artinya kapanpun ditelepon ada. Karena saya numpang di atas, saya numpang tinggal di atas. Jadi di mana-mana saya numpang, di Binjai saya numpang di kantor, di Batam numpang di kantor, di Tanjung Pinang juga numpang di kantor. Jadi saya keliling kemana-mana. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, mohon doa restu, mohon dipoto dulu dong. Udah. Mana tuh fotonya? Sebentar. Mana tuh fotonya? Anak-anak, bentar. Sebentar ya, izin kami foto dulu ya. 1, 2, 3. Masya Allah, mubarak. Dan ada jempolnya, jempol. Waduh, mantap kali deh. Baik, terima kasih Pak Haji Ridwan Sam, terima kasih Pak Haji Bima Sakti, terima kasih Haji Ridwan. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Iqbal yang sekaligus tuan rumah, sekaligus juga jadi pengusaha untuk Baitullah, yaitu bagi saudara-saudara kita yang muslim yang memerlukan bimbingan untuk melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima maupun umroh yang sunnah, dipersilakan. Kemudian berkaitan dengan umroh, penasihat kita juga ingin menyampaikan beberapa 1 menit, 2 menit, dipersilakan kepada Bapak Presiden NATO. Kita persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan yang belum kenal ya. Jabatan adalah Presiden of the NATO. Memimpin 10 negara, 1 murtad Inggris. Perwakilan adalah di PBMSU. Perwakilan NATO di PBMSU. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengurus PBMSU dan jajarannya, kemudian
penasehat, dan Bapak Ibu yang kami hormati. Tentunya sesuai apa yang disampaikan tuan rumah tadi, Bapak Iqbal, pekerjaan beliau adalah 3B, Batan, Bintan, Binjai. Kan begitu ya? Tentunya saya di sini menyampaikan kebetulan sudah terlanjur. Saya akan berangkat umroh tanggal 2 September. Kebetulan ada yang daftarkan anak saya. Sebenarnya saya terikat dengan Pak Iqbal, tapi dia jalan tol langsung ke kakaknya. Insya Allah mudah-mudahan nanti setiap tahun kita umroh. Bila penting setiap bulan ya panasnya. Dengan adanya di dalam tubuh PPWSU otomatis yang pertama adalah di lingkungan kita dulu. Apa usaha saudara kita yang ada di internal PPWSU itu yang kita dukung. Insya Allah mudah-mudahan kami adalah sebagai penyambung lidah travel apa nih? Mubarok. Siap semua penyambung lidah untuk umroh? Ibu-ibu? Luar biasa. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak dan Ibu supaya kami didoakan. Ya, saling memaafkan. Sebenarnya saya penting artinya apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi. Apa tadi? Bimbingan haji, KBU. Saya sebenarnya belum terlatih. Belum paham saya apa itu sebenarnya. Saya sholat aja sudah sama dengan istri baru tahu. Iya kan? Penting sekali itu. Jadi dengan adanya kita di momen pengajian kita ini, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin beserta ibu ya. Kami dua mau berangkat ya. Kalau ada kesalahan, kehilapan, mohon dimaafkan dan diwadakan kami kembali nanti setelah tanggal 2 September 14 hari kalau tidak salah sampai ke Dubai. Mudah-mudahan tidak kena rudal Israel. Ya. Begitu itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih segala atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya. Suasananya Presiden yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Kemudian kita dengarkan arahan dari Ketua PPWSU Kota Batam pada Bapak Haji Rustam Sinaga. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan keselamatan, kesehatan serta hidayahnya berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka pengajian bulanan kita, yaitu perkumpulan perantau muslim Sumatera Utara. Selawat beriring salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Yang kami hormati wabil khusus Ustadz Pak Yunan Nasution MA. Nasution itu Nasution Rupahun. Nasution tuh. Itu nggak perlu dibilang. Yang kami hormati tuan rumah ini Ustadz Iqbal Iskandar Muda yang telah menyiapkan tempat dalam pengajian bulanan kita ini, kemudian jajaran pengurus dan anggota, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan tahtim ya, tahlil, kemudian ditutup dengan doa
doa khusus kepada anggota, kepada pengurus yang telah mendahului kita. Ada 52 orang pengurus, orang-orang tua kita, pendiri kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita bisa memberikan doa setiap bulan. Itulah sebabnya kita selalu mendoakan setiap pengajian ini. Mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosanya, ditempatkan sebagai tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin juga kita kehilangan ustadz kita, yaitu Windu Wijaya. Yang Windu Wijaya ini juga orang Medan. Letak tepatnya pernah berbual dengan saya, dia di Pasar Bengkel Perbaungan, Serdang Bedagai. Dia sudah lama juga tidak kita undang, biasanya kita undang bersamaan dulu dengan Ustadz Hilal Yahya, Jamaluddin Nur. Tinggal satu orang yang masih sakit-sakitan, mudah-mudahan sehat disembuhkan, itu Ustadz Barongsah Panjaitan. Kita juga sudah lama nggak ke sana, nanti kita akan berkunjung ya. Kemarin kita datang ke rumahnya, cuman ya udah nggak bisa seperti yang dulu lagi. Tapi selalu dia berpesan kepada kita supaya PPNSUD tetap jalan ya. Kemudian pengajian kita ini memang rutin, dan bulan depan insya Allah itu di rumahnya Bapak Ustadz Hudawi, di perumahan Duta Plamo Residen di samping Plamo. Nah, ini memang masuknya agak rutin nih, antara Duta Mas dengan Plamo. Nah, udah ada tandanya di sana masuknya. Nah, insya Allah nanti pintunya kalau bisa ada tanda panahnya ya, nanti di dalam. Kemudian ustadznya juga sudah disiapkan ya, ustadznya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa hadir ke sana, tapi saya mohon izin, saya nggak bisa hadir karena saya ada di Aceh dan di Sumut mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Tanggal 5 berangkat sampai tanggal 20 di Aceh dan di Sumut. Mudah-mudahan ya atlet-atlet Kepri berhasil ya membawa medali. Kita ada 106 atlet, 52 pelatih, dan ofisial itu berjumlah lebih kurang 200 orang yang akan berangkat. Nah, itulah sedikit sekelumit nanti Pak Udawi, mohon maaf nggak bisa hadir, nah, tapi tetap nanti saya titipkan dengan Bapak Nasution yang mewakili saya. Kemudian kepada kita ingatkan, kalau ada anggota Pak Ustadz juga bisa mendaftar. Bapak Ustadz tadi yang dari Asahan juga bisa mendaftar. Pak Rahmat siapkan formulir pendaftaran. Mendaftar gratis, tidak ada bayar. Bawa kain putih yang hitam. Cuman iurannya dibayar. Iya betul. Iurannya juga nggak bisa. Cuman 20.000 saja setiap bulan. Nah, mau dibayar setahun, alhamdulillah. Mau bulanan juga boleh. Nggak terlalu rumit kita, nggak rumit. Jadi kepada ibu, semua anggota, nah, jangan lupa lapor kepada bendahara. Dan kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, kalau kita nggak bisa datang, sampaikan kepada pengurus maupun bendahara. Kemarin ada yang sakit, Ibu Betty ya, ada hadir Ibu Betty Nasution, itu sakit, diabetesnya sampai 500. Nah, sekarang sudah kembali sehat ya. Kemudian Bapak Nabhan Pohan juga operasi batu ginjal kemarin di awal bros. Jadi itu.
Kemudian kalau ada lagi nanti disampaikan ya, kalau kita nggak bisa hadir, nggak bisa berkunjung, kadang-kadang memang informasinya ini sudah terlewati baru disampaikan. Tapi di dalam pengajian-pengajian seperti ini kita akan memberikan haknya supaya kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan wejangan kepada kami. Insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Iqbal yang telah menyiapkan santapan, tempat, dan minuman. Kami nggak bisa membalasnya, hanya kepada Allah lah kita serahkan. Mudah-mudahan diberikan berkah yang lebih. Kemudian tadi saya dijadikan penasehat, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya, saling mengingatkan saja kita ya. Jadi kepada ibu-ibu, apabila dapat undangan disampaikan juga kepada yang lain, mungkin yang belum masuk jadi anggota tapi dia orang kita, orang Sumatera Utara. Sumatera Utara itu tidak satu suku, tidak kita berbicara dengan suku. Yang jelas Sumatera Utara, orang Medan pun pernah kerja di Medan atau di Sumatera Utara boleh masuk. Orang Padang juga begitu, orang Bugis juga begitu, orang Batak apalagi. Orang Batak juga ada, macam Ibu Betty, dia besarnya di Malang katanya. Ada dia? Dia enggak. Jadi tidak ada berbau kesukuan, tapi PPMSU tidak bervariasi politik ya. Kita nggak ada sangkut pautnya dengan pemilu, mau dukung mendukung kita tidak ada. Silakan kepada pengurus maupun anggota memilih calon dia sendiri. Nggak ada arahan-arahan, nggak ada dukungan-dukungan sama kita, surat-surat dukungan tidak ada. Kita hanya memantau saja. Iya.